yang benar-benar masa depan kalau bertakwa kepada Allah. Yang benar-benar masa depan kalau bertakwa kepada Allah. Ya kalau tidak bertakwa kepada Allah, bukan untuk kebaikan masa depan. Na'udzubillah, bahkan itu menjadi keburukan masa depan. Bisa menjadi sesuatu yang jelek untuk masa depan kita. Sangat jelek. Makanya sekali lagi, ini oleh ayat tersebut dikatakan, dinyatakan wattaqullah, hendaklah bertakwa kepada Allah. Dan supaya ketakwaan ini makin hari, makin waktu, makin bertambah, makin waktu, makin berkualitas, dan makin meningkat, maka ketahuilah, maka hendaklah terus-menerus mengetahui bahwa kita semua ini wa'lamu annakum mulaqun. Kita semua ini akan menghadap kepada Allah, akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini para bapak, para ibu yang saya muliakan, orang bertemu Allah itu subhanallah, inilah yang benarnya bagi orang-orang tertentu menjadi daya tariknya akhirat, karena nanti akan bertemu dengan Allah. Kita semua mungkin tak penting hampir ke begini. Apa daya tariknya bertemu dengan Allah? Kita semua mungkin tidak paham, atau kita semua mungkin belum merasakan. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita semua. Amin. Amin Allahumma. Amin. Kalau ada orang melihat keindahan terpukau, kalau ada orang melihat keindahan terpesona, kalau ada orang melihat keindahan itu sangat tertarik, maka Allah yang Maha menciptakan keindahan. Betul apa betul? Ada seorang laki-laki melihat keindahan perempuan terpesona. Ada seorang perempuan melihat keindahan laki-laki terpesona. Maka ketahuilah bahwa Allah yang Maha menciptakan keindahan. Kalau kita bisa terpesona oleh keindahan, pas beremah mau ketemu orang sepaling maha indah. Tahu-tahu jauh Kanjeng Nabi itu misla husnik ma ra'aina faktu ya wajhasturun. Bandingan keindahanmu wahai Rasulullah, ma ra'aina, tidak pernah kami lihat, belum dan tidak akan pernah kami lihat. Keindahanmu satu-satunya, bandingannya tidak ada. Yang setara tidak ada, yang seumpama tidak ada. Sayyidina Yusuf itu nabi yang sangat-sangat tampan, sangat indah. Betul atau betul? Sangat tampan, sangat indah. Maka ketika Zulaikha tergila-gila kepada Sayyidina Yusuf, Zulaikha itu orang yang terpandang. Semua perempuan menganggap aneh. Semua perempuan itu menganggap tidak masuk akal. Bagaimana mungkin orang yang terpandang, orang yang statusnya tinggi, salah satu keluarga kerajaan, keluarga pejabat, jatuh cinta kepada Sayyidina Yusuf yang bukan
siapa-siapa. Sampai ketika perempuan-perempuan itu diundang, lalu diberikan masing-masing buah dan pisau untuk mengupas buah. Semua perempuan itu diberi buah, diberi pisau untuk mengupas buahnya masing-masing. Lalu Sayyidina Yusuf keluar. Perempuan-perempuan itu bukan mengupas buah, tapi mengupas jari jemarinya. Benih buah saya kombi, tapi kerikin saya kombi. Terpesona dengan keindahan Sayyidina Yusuf. Wah, kalau ini bukanlah manusia. In hadza illa malakun karim. Kalau ini bukan manusia, ini pasti malaikat. Saking indahnya, saking tampaknya. Tapi para bapak, para ibu, dibanding dengan Sayyidina Muhammad, katanya orang-orang, katanya para ulama, masih jauh lebih tampan, lebih indah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mithla husnika ma ra'ayna qattu ya wajha sururi. Bandingan keindahanmu wahai Rasulullah, ma ra'ayna, tak pernah kami lihat sama sekali. Wahai wajah kebahagiaan, wajah sururi, wajah kebahagiaan. Wajahnya selalu memancarkan kebahagiaan. Wajah Rasulullah itu selalu memancarkan keindahan, kebahagiaan, kesenangan, keceriaan. Katanya para aulia banyak yang walaupun masuk surga, kalau tidak ketemu dengan kanjeng Nabi di surga, mending saya keluar dari surga. Surga itu penuh dengan keindahan dia. Surga itu penuh dengan kebahagiaan dia. Surga itu penuh dengan cahaya dia. Tapi kalau tidak ada kanjeng Nabi di sana, tidak bisa ketemu kanjeng Nabi di sana, keindahan surga, kebahagiaan surga, cahaya, gemerlap surga, kemilau surga, tidak ada apa-apa. Mending saya keluar dari surga. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, inilah salah satu gambaran betapa beda Rasulullah. Nah, kita semua kelak, kata ayat ini, wa'lamu annakum mulaqu. Ketahuilah bahwa kita semua akan bertemu dengan Allah. Loh, kalau Rasulullah saja seperti itu, apalagi ini Allah yang menciptakan Rasulullah. Kalau saja surga yang dengan keindahannya, dengan kemilaunya, dengan gemerlapnya tidak menjadi daya tarik andaikan tidak ada Rasulullah, maka ini Allah yang akan bertemu dengan kita, yang menciptakan Rasulullah, yang menciptakan semua nabi, yang menciptakan bahkan surga itu sendiri. Kita semua telah akan bertemu dengan Allah. Kita akan menikmati keindahan Allah. Maka para bapak, para ibu yang saya muliakan, kalau tidak kita rasakan mulai sekarang, kalau tidak kita rasakan, tidak kita nikmati mulai sekarang di dalam sholat kita, di dalam puasa kita, di dalam perbuatan-perbuatan baik kita, di dalam berbakti kita kepada orang tua. Seorang anak berbakti kepada orang tua, di situ ada keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ada keindahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di dalam kita bersolawat, di situ ada keindahan Rasulullah, di situ ada keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para bapak, para ibu yang saya muliakan, ayat ini kemudian ditutup dengan wabashiril mukminin, dan berbahagialah orang-orang yang mukmin. Makanya ini catatan bagi kita semua. Catatan bagi kita semua, kalau kemudian kita menjadi bagian dari rumah tangga, menempuh rumah tangga, menempuh perkawinan, menjalani pernikahan, menjalani kehidupan rumah tangga, kemudian kita tidak bahagia, kemudian kita tidak senang, kemudian kita terus-menerus misalnya susah, terus-menerus stres, itu pertanyaannya adalah siapa yang salah? Siapa yang salah? Kalau Qur'annya menyatakan wa basyiril mu'minin, nisa'ukum harthun lakum fa'tum harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Qur'annya bilang perkawinan itu akan menemui, begitu orang kawin, sejak detik pertama kawin sampai ujungnya adalah kebahagiaan. Begitu mulai mobil nikahaha, saya terima perkawinannya, sejak detik itu sampai ujungnya itu adalah keindahan, itu adalah kebahagiaan. Mungkin ada pasang surut, iya. Mungkin ada pahit manis di dalam kehidupan rumah tangga, pasti. Mungkin ada suka duka, pasti. Tapi pahit dan manis itu para bapak, itu punya rasa tersendiri. Pahit dan manis itu ya bisa memberikan kebahagiaan tersendiri. Di saat pahit ada kebahagiaannya tersendiri, di saat manis ada kebahagiaannya tersendiri. Tapi yang paling penting, inilah yang dikatakan oleh Al-Quran dan patut kita renungkan bersama-sama setiap saat, bagi kita yang menjalani perkawinan, bagi kita yang menjalani kehidupan rumah tangga. Seharusnya direnungkan setiap saat. Wabashiril mu'minin. Sebenarnya inilah yang luar biasa dari ajaran-ajaran Allah, dari ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua kedua mempelai atau pengantin baru, termasuk juga kita pengantin laju ini, pengantin sela tua, sela laju lagi ini. Tapi kita semua mencer-mencer terus kemudian perlindungan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh taufik dan hidayah, sehingga kita bisa membangun diri sendiri, membangun keluarga, membangun anak cucu, membangun dunia kita, membangun ekonomi kita, semuanya